Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini hari Rabu kita sudah mau belajar. Sebelum belajar kita biasanya berdoa. Oke, Raka ketua kelasnya boleh pimpin doa. Ada geser ke sini, sayang. Siap. Ada teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Galih sama Jiskin. Iya, Ibu Lisa tadi udah dapat WA pagi-pagi dari Mama Galih sama Mama Jiskin bahwa hari ini Jiskin sama Galih tidak masuk karena sakit. Kita doakan Galih sama Jiskin segera sehat. Oke, biasanya kalau sebelum kita belajar kita harus menyanyikan lagu nasional. Karena kita masih di bulan Agustus, kita masih ada momen apa? Hari kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus. Kayak kemarin ada yang upacara. Kemudian kalian semuanya pada upacara nggak? Upacara daring ya? Iya, yang kirim foto ke ibu nggak apa-apa. Yang penting kita ikut sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kembali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kartu barat. Kita tetap setia, mempertahankan setia membela negara kita. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk.
Oke, sebelum ke pembelajaran kita, hari ini kita, Ibu Lisa mau tanya nih, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Coding, karena kita sudah kelas 5, ada pembelajaran tentang coding. Siapa yang masih ingat coding yang minggu lalu kita sudah pelajari? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Raka. Apa Raka? Coding adalah cara mengoperasikan komputer. Cara mengoperasikan komputer. Oke, siapa lagi yang tahu? Oke, Naima, boleh. Coding itu apa, Naima? Simbol atau kode-kode. Simbol atau kode-kode. Kode-kode untuk apa? Untuk mengerjakan soal. Untuk mengerjakan soal. Berarti kayak kita lagi ngerjain soal di ulangan. Tapi kamu tahu dari mana kalau kode atau simbol itu bisa mengerjakan soal? Dari TikTok. Dari TikTok. Wah, anak Gen Z banget ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Raka dan Naima. Oke. Kata Raka tadi apa? Cara mengoperasikan komputer. Jadi benar banget. Coding itu cara mengoperasikan komputer. Atau coding itu kan artinya cara. Coding itu artinya cara. Untuk apa? Untuk mengoperasikan, untuk menyelesaikan segala sesuatu, untuk berpikir komputer rasional. Itu komputer rasional itu apa? Jadi semuanya serba apa? Berurutan, ada tahap-tahapannya seperti itu. Kemudian kata si Naima tadi, coding itu simbol-simbol dari TikTok. Iya memang sekarang lagi banyak banget karena digitalisasi, udah zamannya sudah lebih canggih. Coding itu sangat diperlukan dan harus kita kuasai untuk apa? Untuk menghadapi dunia yang serba canggih sekarang ini. Maka sekarang konten-konten itu seperti yang tadi bilang si Naima di TikTok, kemudian di YouTube, kemudian di Instagram, itu banyak banget pembelajaran atau konten-konten yang berkaitan dengan coding, cara-cara kode-kode untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita akan bahas itu di pembelajaran kemarin. Kemudian coding, apa itu coding? Nah, coding adalah cara memberi instruksi kepada komputer. Nah, kemarin kan kita lagi belajar ANBK ya. Nah, itu cara mengoperasikan komputer harus dipencet apanya dulu, kemudian harus bagaimana cara mematikannya seperti itu, cara mengerjakannya, kemudian cara menulis, Bu, aku kok nulisnya huruf kecil padahal tokennya itu harus huruf besar. Nah, caranya seperti apa? Itu ada instruksinya. Nah, cara atau instruksi kepada komputer, instruksi itu apa? Perintah. Nah, cara atau perintah terhadap komputer itu disebut dengan coding. Kemudian komputer akan mengikuti perintah yang akan kita buat. Nah, misalnya nih, kayak misalnya Ibu Lisa, tadi Ibu Lisa pakai komputer, terus Ibu Lisa harus buka dulu, dipencet ininya dulu, kemudian dihubungkan dengan proyektor. Nah, itu kan ada cara-caranya. Itu komputer akan mengikuti perintah kita. Kalau kita klik yang back, berarti kita harus kembali ke halaman sebelumnya. Kalau kita next, kayak kemarin kita belajar ANBK, next question, berarti pertanyaan berikutnya seperti itu. Berarti akan timbul, nanti akan keluar pertanyaan berikutnya. Kalau nggak kita pencet, kita nggak ada pertanyaan berikutnya, nggak bakalan keluar, gitu ya. Kemudian contoh membuat animasi game atau aplikasi sederhana. Nah, itu biasa yang kamu sudah biasa kamu lakukan. Kadang-kadang kamu suka bikin stiker sendiri dari foto teman kamu yang lagi yang kamu bilang aib, duduk, terus kamu fotoin tanpa izin, terus pas lagi begini, terus kemudian kamu edit. Nah, ini pada saat kamu mengedit itu kan ada langkah-langkah. Oh, diambil dulu fotonya, kemudian di crop, kemudian ditambah teks, kemudian di save, disimpan. Nah, itu kan ada cara-caranya. Ini sebenarnya kamu sudah lakukan setiap hari, udah sering kamu lakukan di rumah. Biasanya kalau anak-anak menggunakan handphone seperti itu. Nah, kemudian mengapa sih kita harus belajar coding? Nah, melatih berpikir logis dan kreatif. Coba kalau kamu lihat, oh ada gambar yang ada tulisannya lagi apa ya? Nah, kamu nggak tahu. Tapi kalau itu maksudnya gimana caranya, kok bisa ya orang bisa bikin begini? Nah, tapi kalau misalnya kita udah
sudah belajar coding, cara-cara menginstruksikan kepada komputer, kita akan lebih kreatif. Oh, nah ini nih dibikin pakai Canva, nanti foto kelas. Nah, kayak misalnya kita bikin banner yang dipakai untuk 17-an itu kan foto, kemudian dibikin frame, ada bingkainya, kemudian ada gambar Monasnya. Nah, itu kan cara. Kalau kita nggak kreatif, ya udah, cuman ada foto saja, ya kan? Tapi kalau kita sudah belajar coding, kita berpikir logis dan kreatif. Nah, kalau kita sudah punya kekreativitasan, berarti kita akan punya inovasi tersendiri. Oh, ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Oh, jadi bagus ya, seperti itu. Membiasakan pemecahan masalah. Nah, ini yang dibilang sama si Naima tadi, menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal, pemecahan masalahnya, membuat siswa siap menghadapi teknologi masa depan. Coba kalau kamu nggak belajar coding, terus tiba-tiba alat semakin canggih, kok ada robot Bu, tiba-tiba di satu restoran sekarang tidak waitersnya, orang pelayannya, tidak ada orangnya Bu, robot yang nganterin ke meja-mejanya. Nah itu kalau kita tidak belajar coding, kita tidak belajar tentang kecanggihan teknologi yang makin hari makin canggih, kita akan ketinggalan dan kita tidak bisa menghadapi masa depan yang semuanya serba canggih. Jadi pas lagi semuanya canggih, doa aku bisa apa, aku nggak ngerti itu, aku nggak ngerti itu. Makanya harus belajar coding sejak kecil. Kemudian konsep dasar coding, algoritma, langkah-langkah yang harus kita ikuti. Misalnya kemarin kita menyalakan komputer, ada itu cara-caranya seperti apa. Cara membuat jus juga ada caranya kan. Tiba-tiba kamu tekan tombol blendernya tiba-tiba jadi jus, kan nggak mungkin. Harus apa? Kupas buah dulu, ada urutannya. Nah ini kalau di pelajaran bahasa Indonesia, kalau langkah-langkah yang harus kita ikuti biasanya teks apa tuh? Prosedur. Nah itu ada tahap-tahapannya. Harus ngapain dulu sih gitu. Kemudian perintah instruksi pada komputer yang tadi kita sudah. Kalau kita menginstruksikan, berarti akan ada tahapan berikutnya. Tapi kalau kita tidak menginstruksikan, ya sudah akan seperti itu terus tampilannya. Ya enggak? Kalau misalnya handphone kamu liatin aja, gambarnya begini doang, kosong. Tapi kalau kita instruksi komputer, nah kita coba, kemudian dibuka, ada layarnya. Oh, aku mau lihat ini nih, mau buka WA, mau izin sama Bu Lisa. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngeliatin handphone aja, bisa nggak tiba-tiba pesan kamu datang ke Ibu? Tidak tersampaikan. Harus dibuka dulu, buka aplikasi WA, cari nama Ibu Lisa kontaknya, kemudian kamu ketik, kemudian kamu kirim. Itu baru ada urut-urutannya dan ada instruksinya. Kalau kamu tidak memberi instruksi ini, kamu pencet-pencetin, ya pasti layarnya begitu terus ya nggak? Ya. Iya, nah seperti itu karena kita harus belajar coding. Urutannya perintah harus berurutan agar program berjalan lancar. Iya, kalau misalnya tidak berurutan jadi ngacak-ngacak ya. Oke, simbol. Nah nih, simbol dalam menyelesaikan masalah. Karena kita hari ini kita akan belajar kode dan simbol. Nah, coba. Ada 7, 3, 10. Itu apa namanya? Bilangan. Maksudnya apa? Nggak tahu kan? Karena tidak ada simbol apapun. Nah, berbeda sama yang ini. Sudah ada simbolnya nih. Ada simbolnya tambah. Oh, jadi kalau 7 ditambah 3 sama dengan 10. Tadi yang sebelumnya ada 7, 3, 10. Nggak tahu Bu aku maksudnya apa. Tapi pada saat kita, oh ada tambahnya nih, ada sama dengannya, ada titik-titiknya. Berarti kita pasti paham dong. Kalau tambah berarti kita jumlahkan, kalau sama dengan ada titik-titik berarti harus kita isi. Nah, coba kalau cuma 9, 6. Kan kita nggak tahu maksudnya diapain, Bu. Ya nggak? Nah, itu namanya kita belajar coding. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita nih ada sedikit teka-teki untuk kita hari ini. Harus siapa ya? Nih, kalau simbol warna merah itu simbolnya berarti menyimbolkan angka berapa? 1. Kuning? 2. Biru? 5. Ungu? 4. Hijau? 4. Orange? 3. Oke, sekarang coba Ibu Lisa pengen tes nih siapa yang bisa
Ini siapa yang bisa nih? Kalau orange itu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian yang nomor 2 nih siapa yang bisa? Ferdi. Oke, Ferdi silahkan. Coba deh 1, 2, 3, 4, 5 deh. Oke. 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 Merah, berapa merah? Oke. Oke, terima kasih untuk Ferdi. Oke, coba kita lihat dulu punya Ferdi ya, benar atau salah. Jika warna hijau menyimbolkan simbol angka merah, 4 ditambah 1, merah 1, 2 kuning, 1 ditambah 2, nomor 3, benar salah? 4, 5? Oke, terima kasih untuk Ferdi, tepuk tangan untuk Ferdi. Oke, nah ini karena ada simbol, kalau kita sudah tahu instruksinya, ini memang ada angkanya di atas. Enggak, tiba-tiba kamu dikasih 000 semuanya, cuma dikasih warna doang. Ya enggak? Nah, tapi kalau kamu sudah belajar coding, oh ini caranya bagaimana sih? Seperti itu. Nah, pasti bakal bisa mengerjakan seperti Ferdi. Oke? Kemudian ada lagi nih. Ada lagi. Nih. Nah, ini hubungkan dengan gambar yang paling benar. Oke, dihapus dulu ya, yang jawabannya si Ferdi tadi. Oke, siapa yang bisa? Aska, oke boleh Aska, kasih jalan Den. Dilingkari jawabannya. Dilingkari jawabannya. Oke. Terus 2, 3, 4. Ayo, yang mana? Oke. Terima kasih untuk Aska. Oke, nah ini kita akan menghubungkan dengan mencocokkan dengan bentuk yang sama biar supaya ketutup warna ungunya. Tapi karena di situ ini masih kosong, kemudian di situ juga warna ungu. Tapi ungu yang mana nih yang paling cocok? Ya nggak? Nah, oke, jawaban yang pertama benar trapesium? Benar. 2 hati? 3 benar? 4? 5? Oke, terima kasih untuk Aska. Tepuk tangan untuk Aska. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk Aska dan Ferdi atas keberaniannya. Oke, sekarang lanjut ke LKPD. Sekarang kan sudah ada kelompok-kelompoknya kan? Memang Ibu Lisa kasih kelompoknya nggak terlalu banyak, satu kelompok cuma 3 biar nggak terlalu ribut, ya. Oke, satu kelompok mengerjakan satu ya. Boleh, pakai pensil boleh, pakai pulpen juga nggak apa-apa. Ayo, dikerjakan secara kelompok ya. Berdiskusi, boleh berdiskusi.
Ditulis ya nama anggota kelompoknya ya di pojok kanan atas. Ya, ditulis. Di pojok kanan atas tulis namanya. Gak apa-apa, ini ditulis aja. Betul. Bentar. Sudah selesai. Kelompok Raka udah selesai, tapi tunggu teman-temannya masih pada serius nih. Tulis namanya anggota kelompok sudah? Oke. Udah? Kenapa, Nak? Apa-apa. Diisi nggak apa-apa, nanti biar diisi juga nggak apa-apa. Kenapa, Nak? Iya. Iya. Nah, isi. Kenapa, Nak? Udah selesai? Bentar. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke Ibu dulu. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Sakila udah? Oh, yang ini ya? Belum ditulis namanya? Oh, ini. Saya tulis dulu. Tinggal kelompoknya Dea ya, sama Alvaro. Oke, ditulis dulu. Oke, Lydia sudah? Oke, terima kasih. Oke, nih. Tuh, karena kalau kita sudah belajar coding, kita udah paham apa maksudnya. Jadi ngerjainnya cepat banget. Ngerjain kayak begini. Apalagi kalau berkelompok ya, kalau berkelompok berdiskusi jadi saling bantu, jadi lebih cepat lagi. Oke, jadi Ibu Lisa panggil ya hasilnya tadi seperti apa? Hasilnya seperti apa? Dipanggil ya. Ibu Lisa panggil Devan. Yuk. Oke, coba dibacakan ya. Coba dibacakan hasil kerja kelompok kamu tadi. Hasilnya bagaimana? Karena kita akan mengetahui hasilnya seperti apa. Sama nggak sih dengan kelompok-kelompok yang lain? Apa saja coba dibacakan? Ayam, kuda, rusa, sapi, ikan, katak, ayam, dan kucing. Oke, terima kasih Devan. Oke, kemudian satu lagi Sakila ya. Sakila, coba Sakila. Coba dibaca ya. Ayam, kuda. Yang kenceng Sakila. Ini malu-malu lagi Sakila. Yuk. Ayam, kuda, rusa, sapi, ikan, katak,
kuda, dan kucing. Oke, terima kasih. Duh, malu-malu banget suaranya si Sakila. Oke, terima kasih untuk Sakila dan Devan. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, belajar sudah, nyanyi sudah, kemudian maju sudah, yang kelompok sudah. Berarti coba ini kerjakan sendiri-sendiri ya, evaluasinya ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Coba. Boleh? 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 Si Ferdi cepat sekali. Minta. Aduh, si Raka ya. Keren banget, udah selesai. Nama sama kelas jangan lupa ditulisin ya. Jahra udah? Oke, yang sudah dikumpulkan satu kelompok. Biar nggak berdiri semuanya. Satu kelompok saja. Boleh, pojok kanan atas ya, kayak biasanya. Selesai, dikumpulkan satu kelompoknya. Oke, semuanya sudah dikumpulkan ke satu teman. Ayo. Ya, semuanya sudah selesai ya. Sekarang dikumpulkan semuanya ke salah satu temannya di setiap kelompoknya. Oke? Satu kelompok yang maju ya, satu kelompok saja yang salah satu yang maju. Oke, yuk. Ferdi udah. Rini udah satu kelompok. Oke, sudah. Rini, Meli. Mana? Oke. Terima kasih. Zainal udah? Tinggal Alvaro ya? Oke.
Nanti kalau Ibu Lisa udah kasih nilai, baru Ibu Lisa kembalikan lagi ya. Dibagikan. Channel sudah? Oke. Oke, anak-anak hari ini sudah mengerjakan evaluasinya. Nanti kalau Ibu Lisa udah koreksi, udah periksa, kasih nilai, kemudian Ibu Lisa bagi hasilnya ya. Kemudian ini kan contoh coding unplug atau tidak menggunakan gawai, tidak menggunakan perangkat sama sekali. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba mengoperasikan komputer seperti yang pada saat ANBK, seperti itu ya. Oke, anak-anak, sebelum Ibu Lisa akhiri pembelajaran hari ini, sebelum istirahat juga, hari ini kita review lagi nih. Hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Dipencet dulu. Diusak. Simbol, kemudian apa lagi? Tanda-tanda. Kemudian apa lagi? Simbol, tanda-tanda. Terus apa lagi? Hah? Coding. Oke. Jadi ini pembelajaran karena ini pelajaran baru, jadi step by step. Jadi dikit-dikit saja. Yang penting kita paham. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang algoritma. Oke ya. Minggu depan kita akan belajar algoritmanya. Jadi urutan-urutan atau tahapan apa saja untuk mengoperasikan komputer. Seperti itu. Oke, hari ini cukup sekian. Sebentar lagi istirahat. Sekian pembelajaran dari Ibu Lisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.